Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kombinatorial dan peluang diskrit, yang disusun oleh Ilham Bayhaqi, NIM 177, Rizky Ilham, NIM 181, dan saya sendiri Ahmad Alfian, NIM 189, Erina Firdaus Dwi, NIM 200, Febrina Santi, NIM 212, Muhammad Arif Mansur, NIM 223, Andrian Ferdiansa, NIM 241, Muhammad Amirul Afi, NIM 246, Hafiz Sultan, NIM 255, dan Muhammad Hendra Ferdiansa, NIM 262. Definisi umum percobaan. Definisi percobaan didefinisikan sebagai suatu kejadian yang memberikan hasil. Sebagai contoh, kegiatan melempar sekeping mata uang logam sebanyak satu atau beberapa kali. Sifat dasar percobaan. Setiap jenis percobaan mempunyai kemungkinan hasil atau peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Hasil dari setiap percobaan secara pasti sulit ditentukan. Contoh yaitu kegiatan melempar sekeping mata uang logam sebanyak satu atau beberapa kali. Dengan ilustrasi percobaan melempar satu keping mata uang, kemungkinan hasil yaitu muncul gambar G atau angka A. Percobaan melempar satu buah dadu, kemungkinan hasil muncul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah dasar menghitung. Ada dua kaidah dasar yang digunakan sebagai teknik menghitung dalam kombinatorial adalah 1. Kaidah perkalian atau disebut dengan rule of product, dan yang kedua ada kaidah penjumlahan atau disebut dengan rule of sum. Kedua kaidah ini dapat digunakan untuk memecahkan banyak masalah persoalan menghitung. Di kaidah perkalian ini ada sebuah prosedur dapat dipecah dalam dua penugasan. Penugasan pertama dapat dilakukan dalam N1 cara, dan tugas kedua dapat dilakukan dalam N2 cara. Setelah tugas pertama dilakukan, dalam mengerjakan prosedur tersebut ada N1 kali N2 cara. Secara tidak langsung, pada prinsip perkalian bisa terjadi saling tumpang tindih atau tidak saling lepas. Di sini ada percobaan. Langsung masuk ke contoh soal kaidah perkalian. Jumlah mahasiswa laki-laki kelas 2F adalah 31 orang, sedangkan jumlah wanitanya hanya 4 orang. Untuk memilih wakil 1 orang pria dan 1 orang wanita, berapa banyak cara memilih 2 orang wakil tersebut? Penyelesaiannya, dari 31 orang laki-laki dikalikan 4 orang wanita, hasilnya adalah 124 cara. Jadi banyaknya cara untuk memilih wakil 1 orang pria dan 1 orang wanita, yaitu 124 cara. Selanjutnya ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Di sini jika suatu himpunan A terbagi ke dalam himpunan bagian A1, A2, dan seterusnya, maka jumlah unsur pada himpunan A akan sama dengan jumlah semua unsur yang ada pada setiap himpunan bagian A1, A2, dan A seterusnya. Secara tidak langsung, pada prinsip penjumlahan setiap himpunan bagian A1, A2, dan A seterusnya tidak saling tumpang tindih atau saling lepas. Untuk himpunan yang saling tumpang tindih tidak berlaku untuk prinsip penjumlahan. Sini ada percobaan. Langsung masuk saja ke contoh soal kaidah penjumlahan. Jika ketua kelas hanya 1 orang pria atau wanita, jumlah pria di kelas adalah 25 orang dan jumlah wanita adalah 15 orang. Berapa banyak cara memilih ketua kelas? Penyelesaiannya 25 pria ditambah 15
orang wanita sama dengan 40. Jadi, banyaknya cara untuk memilih ketua kelas yaitu 40 cara. Saya di sini mau menjelaskan tentang definisi permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu. Dari anggota-anggota suatu himpunan, rumus permutasi adalah sebagai berikut. P kurung buka N dikali R kurung tutup sama dengan N faktorial per kurung buka N dikurangi R kurung tutup faktorial. P kurung buka N dikali R kurung tutup adalah permutasi R objek dari N objek yang ada. N adalah banyaknya objek keseluruhan. R adalah banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soal, tentukanlah ada beberapa banyak cara duduk yang memungkinkan jika 8 orang disediakan 4 kursi. Sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Penyelesaian: jika salah seorang selalu duduk di kursi tertentu, maka tinggal 7 orang dengan 3 kursi kosong. Maka banyaknya cara duduk yaitu P 7 dikurangi 3 sama dengan 7 faktorial per kurung buka 7 dikurangi 3 kurung tutup faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial, dan hasilnya 7 kali 6 kali 5 dan sama dengan 210 cara. Demikian penjelasan dari saya tentang definisi permutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Ferdiansa dari kelas 2B3. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat permutasi. Sifat-sifat permutasi ada 6. Yang pertama yaitu permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Contoh soal permutasi yang pertama yaitu contoh soal untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang kemudian bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut, yaitu jawabannya dari kelima bendera yang ada berarti kita peroleh N5 yaitu 5 negara, sehingga banyak susunan bendera yang mungkin, yakni 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Di sini saya akan menerangkan tentang salah satu sifat-sifat permutasi, yaitu permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari n elemen dengan R kurang dari n. Langsung ke contoh, yaitu banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu di sini banyak siswa kita lambangkan dengan N, yaitu 8. Lalu ketua, sekretaris, serta bendahara adalah banyak pilihan objek yang kita lambangkan dengan R sama dengan 3. Jadi
P NR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial sama dengan N adalah 8, 8 faktorial dikurangi 8 dikurangi R adalah 3, 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Di sini 8 faktorial cukup kita jabarkan sampai 5 faktorial karena nanti agar bisa dicoret dengan penyebutnya karena sama-sama 5. Jadi tinggal kita kalikan 8 dikali 7 dikali 6 sama dengan ada 336 cara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya nomor 3 yaitu permutasi dari N unsur yang mengandung P faktorial Q. Maksud saya P, Q dan R unsur yang sama. Contoh, banyaknya cara penyusunan untuk kata basa-basi, yaitu dari kata basa-basi, banyaknya huruf adalah N jumlah sama dengan 10, yakni K1 adalah huruf B dengan jumlah 2, huruf A dengan jumlah 3, huruf S dengan jumlah 4, dan huruf I dengan jumlah 1. Sehingga diperoleh data P 10,2,3,4,2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 2 kali 1. Saya akan menjelaskan tentang permutasi siklus. Contohnya adalah dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibikin dari 5 orang, yaitu 5 P siklus sama dengan 5 kurangi 1 nada seru sama dengan 4 tanda seru sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Ini adalah kerjaan dari contoh soalnya seperti ini ya. Nama saya Ilham Bayaki. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Nomor 5, permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Contoh, banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu banyaknya susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan K sama dengan 3, banyaknya angka yang akan disusun adalah N sama dengan 6, banyaknya susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga P6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamdul Lafi. Di sini saya akan menerangkan permutasi melingkar. Di permutasi melingkar, semua objek akan tersusun secara melingkar. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak sedang makan dan mengelilingi meja tersebut. Pertanyaannya, berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk jika 1. Mereka berpindah-pindah tempat, 2. Ayah dan ibu selalu berdekatan. Jawabannya 1. Banyaknya anggota keluarga adalah 5 orang, yaitu ayah, ibu, dan 3 orang anak. Sehingga banyaknya cara yang berlainan saat mereka duduk berpindah-pindah tempat adalah 24 cara. Yang kedua, ayah dan ibu selalu berdampingan.
sehingga pasangan ini dapat kita anggap satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Sultan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kombinasi. Kombinasi adalah aturan menyusun beberapa anggota dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam pencampuran cat. Mencampurkan warna kuning dengan warna biru akan menghasilkan warna hijau, terlepas dari warna mana dulu yang dituangkan ke dalam ember cat. Selanjutnya adalah rumus dari kombinasi, yaitu CNR, di mana N adalah banyaknya himpunan yang tersedia dan R adalah berapa banyak cara yang dapat diambil dari himpunan tersebut. Selanjutnya adalah contoh soal. Di atas meja terdapat 3 buah amplop, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Si ibu menyuruh anaknya mengambil 2 buah amplop yang tersedia di atas meja. Pertanyaannya adalah berapa banyak cara atau kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Jawabannya, pertama masukkan rumus dari kombinasi, yaitu CNR N faktorial per R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, dimasukkan akan menjadi seperti ini. Kombinasi 32, di mana 3 adalah banyaknya himpunan yang sedia dan 2 adalah banyaknya cara yang akan digunakan untuk memilih amplop. Selanjutnya, jika dijabarkan menjadi seperti ini, dan jika diuraikan lagi akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, jika terdapat 2 faktorial yang sama terletak di atas dan bawah, maka kita hanya perlu mencoretnya saja dan tidak perlu menjabarkannya banyak-banyak. Maka hasil yang keluar adalah 3/1 atau 3. Jadi banyaknya cara yang dipilih anak untuk memilih amplop adalah 3 cara.